Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, Sagung Dumadi. Maaf ya, ternyata tidak mudah bicara sambil ngeliatin muka sendiri. Kalau bicara di depan forum mungkin saya biasa, tapi bicara melihat muka sendiri ternyata kadang bikin konsentrasi tuh agak buyar juga. Dan suaranya memang kecil karena saya bicaranya itu dini hari, nunggu anak agak tenang atau sudah tidur. Seperti itu. Jadi kalau ingin menyimak harus menggunakan headset dulu atau handsfree. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang fitnah yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi. Bukan hanya Prabu Siliwangi, bahkan juga Guru Raja Jawa ya, Sabdo Palon. Jadi Prabu Siliwangi ini adalah gelar sama seperti Roro Kidul, bukan hanya tertuju pada satu orang. Tetapi kalau misalnya berangkat dari cerita dikejar-kejar cucunya sendiri yang merupakan Sunan Gunung Jati, berarti Prabu Siliwangi yang dimaksud itu adalah Prabu Pemanah Rasa. Karena Prabu Pemanah Rasa adalah kakek dari Sunan Gunung Jati atau Sarip Hidayatullah. Kenapa saya katakan fitnah? Karena Sarip Hidayatullah ini adalah cicit dari anak pertama laki-laki Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar atau Syekh Kuro di Kerawang atau gelar Syekh Tosora di Sulawesi Selatan. Beliau sendiri adalah ternyata guru dari Prabu Pemanah Rasa, juga guru dari Nyimas Subanglarang yang sejatinya adalah kakek dan nenek Sunan Gunung Jati. Dan memang jauh sebelum Syekh Jamaluddin Al-Husain Akbar juga pamannya Syekh Abdul Qadir Jalani datang ke tanah Jawa. Leluhur kita sudah menempuh jalur Islam sesuai dengan kearifan lokal. Surah Al-Hujurat ya, ayat 13, diciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, seperti itu. Makanya ketika Islam atau Terah Husain Asabti ini masuk ke bumi Nusantara, tidak ada perlawanan karena memang pada dasarnya leluhur kita juga sudah menempuh Islam jauh sebelum bangsa Arab datang ke tanah Jawa atau ke bumi Nusantara ini. Cerita tentang Kian Santang pun menurut saya adalah membunuh karakter Prabu Siliwangi. Sosok bagus atau figur elegan yang dimunculkan, tapi sebenarnya membunuh karakter Prabu Siliwangi, seolah Prabu Siliwangi itu penganut Hindu Buddha. Padahal beliau adalah murid, gitu kan, murid dari leluhur Wali Songo. Dan dari rentang waktunya juga memang sangat jauh sih. Prabu Siliwangi di tahun 1500-an, sementara katanya Kian Santang ini ketemu dengan Sayyidina Ali. Sementara Sayyidina Ali itu lahir tahun 601 Masehi, berkuasa tahun 656 sampai 610 Masehi. Jadi 1500-an dengan 600-an itu terpaut berapa ratus abad, berapa ratus tahun atau berapa abad. Yang agak mendekat itu mungkin Rakian Sancang. Beliau lahir tahun 591 Masehi. Beliau adalah putra Raja Kertawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, bukan hanya masalah Prabu Siliwangi, bukan hanya masalah fitnah Prabu Siliwangi atau fitnah sosok-sosok leluhur seperti guru-guru seperti Ki Sabdo Palon, juga dimunculkan tokoh Syekh Subakir, katanya utusan dari Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Sampai ada cerita di Gunung Tidar ngusir-ngusir jin penunggu bumi Nusantara, soalnya bumi Nusantara ini dulu tempat yang angker, yang seperti itu.
ngapain jin-jin diusirin ya kan? Kan saya udah bilang sebelumnya, tidak semua jin itu kafir. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Lagi-lagi, mari kita jangan terjebak pada bentuk, tapi belajar untuk memahami sifat. Seperti itu. Dan cerita tentang diserang-serang seperti itu, cucu dengan anak, itu adu domba ya kalau menurut saya juga. Karena Majapahit misalnya dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran, itu orang selama ini taunya Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, padahal sebelumnya itu dipimpin oleh ibundanya sendiri, Dyah Gitarja, dengan gelar Tribuana Tunggadewi. Beliau adalah putri dari Raden Wijaya atau keturunan kerajaan Galuh, dan ibunya itu kerajaan Singosari. Jadi perpaduan Jawa dan Sunda. Jadi kalau misalnya ingin menghancurkan, ya nggak ketemu kalau menurut saya, karena memang satu keturunan, ngapain juga gitu kan. Sama seperti tadi, seolah Cirebon menghancurkan Pajajaran, seolah Majapahit menghancurkan Pajajaran. Itu adu domba menurut saya, karena Dyah Gitarja atau ibunya Hayam Wuruk itu ya keturunan orang Sunda gitu. Ngapain menghancurkan anak keturunan seperti itu. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan sementara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.